Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Harisandi. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Di sini saya akan melaksanakan supervisi akademik terhadap rekan saya, Ibu Feni Karina di SDN 2 Ciberem. Selamat siang, Ibu Feni. Selamat siang, Pak Ade. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Penny sudah untuk melaksanakan supervisi akademik. Di sini saya akan berlaku sebagai supervisor yang akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar nanti apa yang akan dilaksanakan observasi seperti itu. Oke. Yang pertama, bagaimana Ibu merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran untuk sesi observasi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya merencanakan pembelajaran memilih topik yaitu organ gerak pada manusia. Kemudian saya telah menyiapkan skenario PBL yang menantang siswa untuk menentukan jenis-jenis organ gerak pasif melalui proses pemecahan masalah. Kemudian saya juga menyiapkan beberapa puzzle yang relevan sebagai media pembelajaran utama untuk memfasilitasi pembelajaran interaktif. Jadi intinya Ibu itu mau mengambil tema yang mengenai organ gerak pada manusia dengan menggunakan model PBL. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam sesi pembelajaran nanti yang akan kita laksanakan observasi? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran saya adalah siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis organ gerak pasif pada manusia dan menentukan ide pokok. Nanti ya ada beberapa gambar gitu, dan dari situ berdasarkan gambar itu mencari akan ada pengetahuan yang akan diperoleh oleh siswa. Jadi ada 3 tujuan kalau saya rangkum tadi yang Ibu tadi sampaikan ada 3 tujuan. Yang pertama, Ibu ingin menggalakkan siswa itu supaya bisa menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis organ gerak. Kemudian yang kedua akan menentukan ide pokok, dan yang terakhir itu membuat gambar cerita seperti itu. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu akan mengorganisir atau mengelola waktu pembelajaran untuk memastikan kecukupan materi yang sesuai? Saya akan membagi waktu pembelajaran dengan memulai sesi dengan pengenalan konsep dulu, kemudian melalui pertanyaan dan diskusi. Lalu siswa akan diberikan puzzle, untuk diselesaikan secara individual maupun kelompok. Kemudian saya akan mengalokasi waktu tambahan untuk diskusi dan presentasi kelompok siswa, pekerjaan siswa. Apa strategi pembelajaran utama yang paling utama ya? Tadi sudah disebutkan kata Ibu PBL ya. Nah, strategi utama yang Anda rencanakan untuk digunakan dalam sesi pembelajaran ini? Strategi pembelajaran utama yang akan saya rencanakan adalah yang tadi utama menggunakan pendekatan PBL, di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah dan kolaborasi dalam kelompok. Kemudian saya akan memfasilitasi siswa untuk berdiskusi, bertanya, dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa semua siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran selama sesi observasi nanti ketika belajar? Saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, kemudian mendorong siswa untuk berkolaborasi dan berpartisipasi. Apakah ada diferensiasi pembelajaran yang Ibu rencanakan untuk menyesuaikan kebutuhan keberagaman siswa di kelas? Ya, saya akan memperhatikan kebutuhan keberagaman siswa
selanjutnya Bu, bagaimana Ibu merencanakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran selama sesi observasi nanti? Saya akan mengukur pemahaman siswa melalui partisipasi dalam diskusi, pemecahan masalah pada puzzle itu, kemudian presentasi penjelasan hasil dari pekerjaan berkelompoknya. Apakah Ibu menggunakan teknologi atau sumber daya tambahan yang Ibu rencanakan untuk memperkaya pembelajaran dalam sesi observasi nanti? Selain menggunakan puzzle sebagai media utamanya, saya juga akan memanfaatkan presentasi digital dan sumber daya online untuk memberikan konten tambahan dan mendukung pembelajaran. Bagaimana Ibu akan menangani gangguan atau situasi tak terduga yang mungkin muncul selama sesi pembelajaran? Saya akan tetap fleksibel dan responsif terhadap situasi yang muncul, memastikan bahwa pembelajaran itu tetap berjalan dan memberikan arahan tambahan atau penyesuaian jika diperlukan. Apakah ada apa saja aspek pembelajaran mana yang ingin Ibu mendapatkan umpan balik dari saya selama observasi nanti untuk membantu Ibu untuk meningkatkan praktik mengajar selanjutnya? Di sini saya akan mendapatkan umpan balik khusus terkait efektivitas penggunaan PBL itu sendiri dalam memfasilitasi pemahaman siswa serta keberhasilan dalam memanfaatkan media puzzle sebagai alat pembelajaran yang efektif. Mudah-mudahan Bu ya nanti selama observasi saya dapat membantu Ibu untuk melaksanakan dan dapat memberikan umpan balik apa yang tadi Ibu inginkan, efektivitas penggunaan PBL yang Ibu ingin tingkatkan seperti itu, kemudian keberhasilan dalam memanfaatkan media pembelajaran terutama yang puzzle yang Ibu buat ya. Bagaimana persiapan? Apakah sudah dipersiapkan dengan atau sudah dibuat gitu puzzle-nya? Untuk puzzle-nya sendiri sudah dibuat, sudah siap, insya Allah tinggal pelaksanaan. Kira-kira kita dapat melakukan observasi atau supervisi Ibu itu kira-kira kapan? Insya Allah kita laksanakan di minggu depan. Alhamdulillah, mungkin itu percakapan praobservasi itu yang kita bisa laksanakan sebagai bahan untuk mempersiapkan nanti observasi. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan observasi nanti Ibu bisa berjalan dengan lancar, kemudian siswa dapat memahami, mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk bersama-sama mendiskusikan pelaksanaan supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali di kelas ini, di kelas tercinta kita ini, di kelas 5. Pada hari Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Anak-anak Ibu yang saya cintai, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rizky, silakan pimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Hari ini apakah kelas 5 hadir semua? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tahu kenapa? Ilman teman kita hari ini kebetulan tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa supaya Hilman cepat sembuh dan bisa hadir kembali di tengah-tengah pembelajaran sebagaimana biasanya. Marilah menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira yang akan dipandu oleh teman kita Neng Anggi. Yang lainnya mohon dulu. Terima kasih, boleh duduk kembali. Ya, oke, kita lanjut. Nah, apakah kalian tahu organ gerak pasif pada hewan dan manusia? Tahu. Coba apa organ gerak pasif pada manusia dan hewan itu? Nah, materi yang lalu Ibu sudah menerangkan tentang organ gerak pada hewan. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang organ gerak pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui media puzzle Ibu harapkan siswa mampu memahami alat gerak pasif pada manusia. Kemudian yang kedua, masih menggunakan media puzzle juga, siswa bisa menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu diharapkan siswa dapat membuat dan menyusun gambar cerita. Supaya pembelajaran hari ini lebih bersemangat, kita expliking dulu ya. Masih ingat? Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4, 5. Sudah siap belajar? Coba di situ ada gambar. Kalian amati. Nah, gambarnya sama yang ini ya. Nah, gambar sedang apakah itu? Sedang bermain bola. Nah, apa gerakannya yang sedang dilakukan itu? Apa? Sedang apa? Sedang menendang bola. Dan sedang menendang bola. Nah, organ gerak apa
yang digunakan pada saat menendang bola itu? Ya, betul sekali. Nah, apakah pada saat menendang bola itu diperlukan tenaga tidak? Diperlukan tenaga. Tenaga itu terdapat tadi dari otot manusia, yang digunakannya yaitu otot kaki. Nah, selanjutnya coba amati video pembelajaran tentang organ gerak pasif pada manusia dan macam-macam otot manusia. Who's ready to catch some? Materinya alat Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar aktivitas berikut ini. Di sini ada gambar orang yang sedang berjalan, gambar orang yang sedang berlari, sedang bermain bola, gambar anak yang sedang bersepeda, anak yang sedang menulis, dan juga anak yang sedang makan. Jika kita amati, keseluruhan aktivitas ini menggunakan anggota gerak. Apa saja ya alat gerak manusia? Alat gerak manusia dibagi menjadi dua. Ada yang disebut alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang perhatikan gambar ini. Otot adalah. Nah, selanjutnya dari materi yang telah Ibu ulas barusan, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ibu mau mulai dari sini. Kita tentukan dulu nih, kelompoknya mau nama apa? Mau hewan, makanan, atau apa bebas? Mau? Hewan. Oke, hewannya mau apa saja? Mau semut, boleh. Terus? Singa, oke. Apa lagi? Harimau. Satu lagi? Kelelawar, oke. Singa, harimau, kelelawar. Oke, sudah ya. Tadi sesuai yang kalian sebutkan, kelompok semut pindah duduknya ke sebelah sini. Ibu akan bagikan puzzle. Coba kelompoknya juga ke depan, satu orang setiap kelompok. Ambil satu. Oke, ambil cepet. Sama aja, yo. Satu lagi nih. Satu lagi untuk menentukan ide pokok paragrafnya. Ambil dulu, ambil. Nanti dulu. Sudah ditulis dulu itu nama kelompok dengan anggotanya. Nah, yang pertama kalian pegang puzzle organ gerak pasifnya dulu. Sudah semua setiap kelompok memegang? Ada? Nah, itu untuk yang LKPD pertama, yaitu menyusun puzzle menjadi gambar yang benar. Kemudian yang kedua, isilah bagian-bagian rangka manusia, dicocokkan ya. Kotaknya di situ sudah disediakan. Kemudian di belakangnya ada
keterangannya yang akan nanti kalian cocokkan dengan gambar. Kemudian yang ketiga, menentukan ide pokok dari paragraf. Bacanya sudah disiapkan di situ. Kemudian nanti tugasnya mencocokkan antara gambar dengan cerita dengan benar. Nah, yang pertama, yang kalian pegang dulu puzzle-nya. Coba kalian susun, dikeluarkan dulu, boleh dikeluarkan dulu, dilepas dulu. Jangan dulu yang itu, yang ini. Bekerja sama ya. Kalian susun menjadi gambar yang benar. Ibu kasih waktu 2 menit mulai dari sekarang. Mulai. Oke, kelompok singa sudah selesai. Ayo yang terakhir. Ayo. Masih belum. Ayo, gimana gambarnya? Ayo, tenang aja, masih ada waktu. Sudah. Oke, sudah selesai ya semuanya? Ya, baik. Coba sekarang di LKPD yang kedua, yang pertama. Kalian isi bagian-bagian rangka manusia, cocokkan dengan keterangan yang ada di belakang. Nah, tentukan bagian-bagian dari rangka itu. Kalian bisa menggali atau mencari informasinya lewat buku paket. Di situ kan ada buku paket, atau ada di Chromebook, boleh dicari. Dibuka aja Chromebooknya, di searching bagian-bagiannya. Itu punya siapa? Rizky? Apa? Sudah disusun? Yang sudah untuk rangka manusia, rangkanya boleh lanjut ke LKPD 2. Sudah yang menyusun bagian-bagian? Coba lihat yang kelompok semut mana? Diperlihatkan. Yang kelompok semut sudah, yang kelompok puzzle yang kedua. Perintahnya adalah coba susun atau cocokkan gambar dengan cerita yang ada di situ. Mulai. Gimana ini? Sudah? Oke. Sekarang lanjut. Tentukan ide pokok dari paragraf yang ada pada puzzle. Di bawah puzzle itu di situ ada. Organ gerak pada manusia terdiri atas 2 tangan dan 2 kaki. Keempat organ gerak tersebut berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat,
memegang, menggali, memanjat, berenang, dan bersepeda. Coba, yang itu susun dulu ya. Yang rapi ya. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama, kelompok singa. Beri tepuk tangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok singa yang beranggota Jamil akan mempresentasikan nama bagian rangka manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok semut. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya Rafa. Saya Nabila. Saya Ajeng. Saya Nadila. Saya akan menjelaskan nama bagian rangka manusia yang sudah saya susun. Yang pertama, di sini ada tulang dahi. Yang kedua, di sini ada tulang rahang bawah. Yang ketiga, di sini ada tulang selangkap. Yang keempat, di sini ada tulang dada. Yang kelima, di sini ada tulang paru. Yang keenam, di sini ada tulang jari kaki. Saya akan menjelaskan bagian-bagian rangka manusia. Yang satu adalah tulang dahi, kedua tulang rahang bawah, ketiga tulang selangkap, keempat tulang dada, kelima tulang panggul, keenam tulang paha, ketujuh tulang jari tangan, kedelapan tulang tempurung, kesembilan tulang betis, dan yang ke-10 tulang jari kaki. Kita sudah menyusun puzzle bagian anggota atas dan bagian anggota bawah. Sekian dari kelompok kelelawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Sebutkan bagian-bagian organ gerak bawah. Bagian organ gerak bawah, coba. Nanti ya satu-satu, tadi yang kelompok mana yang bertanya? Ini bertanya. Ya. Yang pertama ada tulang panggul, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung, tulang betis, dan tulang jari kaki. Ya, jelas? Kemudian tadi Azmi mau bertanya. Selanjutnya, siapa yang mau mencoba menyusun puzzle kelompok kami? Siapa yang mau coba katanya menyusun puzzle kelompok ini? Oke, boleh. Kita. Berdua boleh. Ya, kita dulu. Rifki dari kelompok semut akan mencoba menyusun puzzle milik kelompok. Oke, coba perlihatkan. Sudah ya? Betul tidak? Perlihatkan ke kelompok itu. Betul tadi susunannya seperti itu? Betul ya, terima kasih. Boleh duduk kembali Rifki. Sekian dari kami kelompok kelelawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba perlihatkan. Sudah ya? Betul tidak? Perlihatkan ke kelompok itu. Betul tadi susunannya seperti itu? Betul ya, terima kasih. Boleh duduk kembali Rifki.
Sekian dari kami kelompok kelelawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Periksa ya, sambil kalian dicek lagi ya. Dicek lagi, siapa tahu masih ada gambar yang keliru. Karena ini puzzle-nya ya. Nah, setelah Ibu cek satu-satu setiap kelompoknya sudah selesai semuanya. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil semua ke depan. Dari kelompok tadi yang pertama, kelompok semut, sudah bagus, penjelasannya sudah sangat jelas dipaparkan. Tapi hanya satu kekurangannya menurut Ibu, yaitu tidak ada pembagian tugas di kelompoknya. Semua diambil alih oleh David. Tapi ke depannya insya Allah ya masih bisa dikembangkan lagi. Pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yang pertama, pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yang pertama, pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yang pertama, pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yang pertama, pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yang pertama, pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yang pertama, pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yang pertama, pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yang pertama, pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yang pertama, pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yang pertama, pelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari gerak pasif adalah tulang atau rangka. Itu yang pertama. Yang kedua, organ gerak aktif adalah otot. Dan yang ketiga, rangka manusia itu terbagi menjadi rangka tengkorak. Yang tadi gerak pasif adalah tulang atau rangka. Itu yang pertama. Yang kedua, organ gerak aktif adalah otot. Dan yang ketiga, rangka manusia itu terbagi menjadi rangka tengkorak. Yang tadi di puzzle-nya diselesaikan oleh kelompok apa? Kelompok singa. Kemudian rangka badan ada di kelompok semut dan di kelompok harimau. Yang ketiga, rangka anggota gerak yang ada di kelompok harimau kelelawar. Dan
ada lagi ini yang harus kalian selesaikan nanti di rumah dan kumpulkan besok hari ya. Boleh nanti ini dibagikan setelah selesai pembelajaran. Alhamdulillah ada lagi ini yang harus kalian selesaikan nanti di rumah dan kumpulkan besok hari ya. Boleh nanti ini dibagikan setelah selesai pembelajaran. Alhamdulillah semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Nah sebelum kita rubah, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Rizky. Silakan Rizky. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan supervisi akademik, di mana kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, di sini bertujuan kita sama-sama saling belajar, mengevaluasi hasil pembelajaran yang dilaksanakan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ade Harisandi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ciamis, dan di samping saya bersama rekan sejawat saya yang sudah melaksanakan observasi kelas, di mana saya sebagai supervisornya, beliau yang diobservasi. Beliau bernama Ibu Feni Ferlina. Selamat pagi Bu. Dan di samping saya lagi ada Ibu pengajar praktik dari kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ciamis bersama Ibu Neneng Sri Mulyati. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah. Langsung saja di sini pada kesempatan kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Feni seputar tentang hasil kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan. Yang pertama ada yang saya akan ajukan pertanyaan itu, bagaimana perasaan Ibu setelah menjalani proses kegiatan observasi kelas kemarin Bu? Baik, setelah menjalani proses observasi pengajaran, saya merasa senang dan tertantang, namun juga antusias untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan praktik pengajaran saya. Alhamdulillah ya, berarti kita itu Ibu merasa sangat tertantang dan juga menjadi pembelajaran bagi Ibu untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu laksanakan di kelas kemarin dan juga langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Ibu lakukan di kelas kemarin Bu? Area pengembangan yang saya laksanakan di kelas itu meliputi keterlibatan siswa, diferensiasi pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran puzzle, serta strategi
pembelajaran PBL itu dan pengembangan keterampilan kolaboratif. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengembangkan area pengembangan tersebut adalah yang pertama itu keterlibatan siswa. Saya di sini dengan membangun suasana kelas yang inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa itu merasa didengar dan dihargai. Kemudian saya menggunakan berbagai strategi pembelajaran aktif mendorong partisipasi siswa seperti diskusi kelompok, bermain peran, dan proyek kolaboratif. Yang kedua, diferensiasi pembelajaran. Saya melakukan penilaian awal untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kebutuhan belajar setiap siswa. Kemudian berdasarkan hasil penilaian tersebut, saya menyusun rencana pembelajaran, memperhatikan kebutuhan individual siswa, termasuk menyediakan bahan-bahan tambahan atau menyesuaikan tingkat kesulitan tugas. Yang ketiga, pemanfaatan media pembelajaran puzzle. Saya menggunakan media pembelajaran berupa puzzle atau permainan interaktif yang relevan dengan materi pelajaran yang memfasilitasi pemahaman konsep secara visual dan praktis. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran PBL. Saya memperkenalkan masalah atau situasi nyata yang relevan dengan materi pelajaran sebagai titik awal pembelajaran. Kemudian yang kelima, pengembangan keterampilan kolaboratif. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bekerja sama dalam kelompok atau timnya dalam menyelesaikan tugas-tugas atau proyek kolaboratif. Jadi ada beberapa area pengembangan yang Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran, diantaranya yaitu keterlibatan siswa, yang kedua diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran, kemudian pemanfaatan media pembelajaran terutama puzzle ya, kemudian strategi pembelajarannya, kemudian yang terakhir yaitu keterampilan kolaboratif. Nah, dari kelima area pengembangan tersebut yang Ibu laksanakan, nah menurut Ibu ya, kekuatan utama dari sesi pembelajaran yang Ibu laksanakan itu apa Ibu? Saya merasa kekuatan utama dari sesi pembelajaran yang diamati adalah kemampuan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemecahan masalah dan kolaborasi dalam kelompok. Jika kita merefleksi, ya Ibu merefleksi diri terhadap proses pembelajaran yang telah kita laksanakan, menurut Ibu kira-kira catatan apakah yang sudah baiknya, kemudian apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Setelah menjalani sesi observasi pembelajaran, saya ingin merefleksikan beberapa aspek dari pengamatan saya tersebut. Yang pertama, keterlibatan siswa. Saya merasa senang melihat sebagian besar siswa itu sudah terlibat aktif dalam pembelajaran dengan saya. Selalu memperhatikan secara sosial emosional, juga diferensiasi dari gaya belajar masing-masing siswa. Namun ada beberapa siswa yang terlihat kurang berpartisipasi. Saya akan mencari cara untuk lebih mendukung mereka agar lebih terlibat di masa yang akan datang. Kedua, pengelolaan waktu. Meskipun saya merasa berusaha untuk mengelola waktu dengan baik, terkadang saya merasa beberapa bagian dari rencana pembelajaran tidak tersampaikan dengan sempurna. Saya selalu lebih berlatih merencanakan waktu secara efisien untuk memastikan cakupan materi yang optimal. Kemudian penggunaan teknologi. Pada penggunaan teknologi ini saya menganggap penggunaan teknologi berhasil ya dalam sesi pembelajaran ini. Tetapi ada beberapa kendala teknis dalam pembelajaran, yaitu mengganggu pembelajaran, kelancaran pembelajaran
profesional saya. Oh, jadi ada beberapa ya yang Ibu rencanakan nanti tindak lanjutnya untuk memperbaiki dari kekurangan yang dari proses pembelajaran ketika observasi. Yang antaranya yang tadi yang Ibu utarakan masalah waktu tadi kurang efisien. Mudah-mudahan di selanjutnya Ibu tadi rencanakan itu dengan memanfaatkan teknik-teknik yang lebih efisien lagi ya Bu. Kemudian dari segi teknologi mungkin ada beberapa tadi Ibu kendala katanya misalkan dari segi penampilan teknologinya itu kurang maksimal jadi dipergunakan gitu seperti itu. Jadi Ibu akan lebih persiapan memperbaiki persiapan jadi dipersiapkan dengan matang seperti itu ya. Betul. Nah, mudah-mudahan dari apa yang direncanakan tindak lanjut yang akan Ibu perbaiki dari kegiatan observasi, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan tindak lanjut tersebut? Insya Allah saya akan merancang dulu ya Pak yang seperti tadi menyusun rencana yang lebih matang mungkin kalau semuanya sudah beres insya Allah secepatnya akan dilaksanakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan rencana tindak lanjut yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan matang sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa tercapai dengan baik dan mendapatkan keberpihakan kepada murid-murid seperti Ibu. Mungkin percakapan dari sesi pasca observasi dicukupkan sekian. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan penguatan terhadap kegiatan supervisi akademik di pasca percakapan observasi. Kepada yang terhormat Ibu Nenek Sri SPD dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya coaching antara Pak Ade dan Ibu Penny itu hebat sekali ya Pak. Coaching Bapak itu sudah sesuai dengan alur kita, alat-alatnya itu sesuai. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Penny telah membantu Pak Ade dalam melaksanakan observasi ini. Semoga praktik baik yang Ibu Penny laksanakan itu bisa berdampak ya Pak ya, bisa berdampak pada rekan yang lain dan berdampak untuk kemajuan pembelajaran ke depan. Nah, sekian Pak pembuatan dari saya. Semoga kedepannya lebih baik dan saya percaya guru-guru hebat di sekitar Pak Ade itu luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah memberikan penguatan. Semoga kita di SDN 2 Ciberem terutama Bu ya dapat menjadi melahirkan agen-agen baru dari siswa yang benar-benar siswa yang berprestasi, yang berakhlak, yang berprofil pelajar Pancasila. Mungkin kegiatan percakapan pasca observasi disebutkan sekian. Saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Ibu pengajar praktik dan terima kasih kepada rekan saya Ibu Penny. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Dicukupkan sekian kegiatan pasca supervisi akademik, percakapan pasca observasi. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.